Baik para jamaah al-Islam rahimakumullah, mungkin Teteh akan kembali pada VT ini pada season tanya jawab ya. Beberapa komen yang sempat bertanya sama Teteh mau melewati YouTube ataupun dari komen dari TikTok. Maka insya Allah ya, mari kita bahas nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Nggak tahu ini admin Teteh nggak menyebutkan siapa yang bertanyanya. Katanya Teteh, aku lupa jumlah kodok puasa karena dulu jarang puasa. Iya. Lalu bagaimana ya cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya ya bayar. Oke, kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa nih Teh, berapa ya yang pasti gitu ya, berapa hari gitu ya. Atau misalkan, itu kan kita ketemu pada bulan Ramadan itu kan 1 tahun sekali nih. Ya nanti sama kita bisa dikira-kirakan saja. Kalau kita pengen lebih berikhtiar, lebih berhati-hati, lebih berwaspada, bisa dikira-kirakan aja, diaglabiahkan saja. Misalkan aku tuh balik tuh usia 15 tahun misalkan. Nah, berarti aku sudah 10 tahun balik ya Teh. Masya Allah Teteh, itu paling aku puasanya 1 hari 2 hari, kesananya amblas, kesananya amblas misalkan. Ya udah, misalkan kalau kita mau berikhtiar, berhati-hati, kita aglabiahkan saja secara garis besarnya aja. Sekarang aku mendapatkan hidayah taufik selama 10 tahun, berarti aku punya kodok puasa Teteh, tinggal bayar. Seperti itu. Menyusun nungtut aja, bayarnya nungtut semampu kita. Tetapi kalau misalkan kita punya kekuatan, lebih baik sesegera mungkin. Tetapi untuk ini kakak, ini wajib kodok dan juga wajib fidyah untuk kakak ya. Karena yang Teteh ketahui di dalam kitab Safinah atau misalkan Kasyifatus saja ya, Syekh Salim bin Sumer Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, di sana ada kewajiban untuk membayar kodok plus untuk membayar fidyah. Bagi siapa? Yaitu bagi 2 orang. Yang pertama itu adalah misalkan kita itu tidak berpuasa karena kita takut akan terjadi sesuatu, tetapi bukan pada diri kita, tetapi pada yang lainnya. Oke, maksudnya ini gimana nih Teh? Maksudnya begini, contohnya ini kayak ibu yang lagi mengandung atau ibu yang lagi menyusui. Ya kan? Misalkan begini, kita tuh konsul ke dokter atau ke bidan, kata bidan, ibu sepertinya ibu jangan dulu berpuasa deh. Kalau bisa ibu jangan dulu berpuasa karena ketika diperiksa janin ibu itu lemah banget. Kalau misalkan ibu tidak makan obat, dikhawatirkan nanti janin ibu tuh lemah. Takutnya nanti misalkan keguguran. Berarti ini sang ibu ketika sedang mengandung tidak berpuasanya bukan takut akan fisik dirinya, tetapi takut akan posisi janin yang ada di dalam perutnya, seperti itu ya. Nah berarti kan ini bukan takut untuk dirinya gitu. Nah maka ini nanti tidak apa-apa kita tidak berpuasa si ibu yang mengandung ini. Tetapi nanti kalau jika misalkan udah selesai pada bulan Ramadan, bulan-bulan selanjutnya kita kata dokter sekarang ibu udah semakin kuat nih, janinnya udah semakin besar, ibu sekarang udah 7 bulan, 6 bulan, udah semakin kuat. Kalau misalkan ibu mau berpuasa sekarang monggo silahkan. Nah maka ini sang ibu wajib membayar qadha plus membayar fidyah. Nah ini harus diperhatikan. Bukan hanya qadha saja, qadha plus fidyah. Kalau kita 30 hari tidak puasa, bayar qadha dan 30 hari membayar fidyah. Nah, paham di sini ya. Nah, yang kedua, ya ini kalau misalkan kita punya qadha, tetapi kita mengakhirkan qadha kita dikarenakan apa? Ya dikarenakan kita lalai, tidak dikarenakan kita itu madarat. Misalkan salah satu ini contoh yang ini dipertanyakan, misalkan dikarenakan sengaja, aku sengaja nggak puasa. Oke, kalau begitu ya bayarlah qadha, kamu bertobat pada Allah, bayarlah qadha. Tetapi kan ini yang bertanya kan sudah bertahun-tahun katanya dia tidak berpuasa. Nah karena sudah bertahun-tahun berarti
harusnya tahun ini kita itu membayar qadha itu kita lalai. Akhirnya terjadi pada tahun depan, Ramadan sudah datang lagi, yang tahun kemarin ini yang harusnya 30 hari harus dibayar, dia itu nggak bayar qadha. Maka untuk orang ini wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah. Ya, paham di sini kakak? Kita itu misalkan teteh selama 5 tahun misalkan gitu tidak puasa sama sekali. Ya kita tinggal kalikan 30 hari dikali 5. 3 kali 5 berapa? 150 ya. Kita melalaikan qadhanya. Maka harus bayar fidyah juga. Dan itu membayar fidyahnya harus diakumulasikan. Gitu, tahun ini 30 mood, tahun depannya karena lalai dikali 2. Begitu kakak. Ini yang agak beratnya, bayar fidyahnya harus kita akumulasikan ya. Kita nuntut saja. Alhamdulillah ini kakak yang bertanya sudah diberi hidayah taufik oleh Allah. Sambutlah hidayah itu oleh kita. Taufiklah harus kita lakukan ya. Kita udah dapat petunjuk, segera kita lakukan ya. Bayar qadhanya satu-satu nuntut, punya rizki bayar fidyah, punya rizki sedikit bayar fidyah. Kita catat, ditulis, kita punya buku. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kakak, alhamdulillah kakak dapat hidayah taufik. Mudah-mudahan diterima taubatnya oleh Allah dan sekarang kakak berubah menjadi orang yang lebih beriman lagi ya. Begitu kakak ya.